Shalom Aleihim saudaraku. Jumpa lagi dengan Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul No Idea, yang didasari dari Ratapan pasal 3 ayat 22 dan ayat 23. Kehabisan ide, itulah yang terjadi dan saya alami sampai dengan saat ini. Setidaknya sampai dengan H-1 pengambilan video ini, saya belum memiliki ide apapun untuk renungan kali ini. Sampai akhirnya, saya teringat salah satu rekaman video saya yang ada kaitannya dengan power bank. Kita saksikan video berikut ini. Saudaraku masih ingat power bank yang saya beli karena saya tertarik iklan yang ditawarkan. Sekarang saya akan berusaha untuk memperbaiki power bank ini. Kenapa? Karena yang lalu kita melihat bahwa ada 3 baterai yang sama sekali mati. Sekarang saya akan memperbaiki power bank ini dengan barang-barang bekas yang ada di Pastori Durensawit. Iya, saya akan mempergunakan baterai laptop bekas. Karena tadi baterainya masih bagus semua, jadi bisa berfungsi lagi dari barang-barang bekas. Dari video tadi, saudaraku, setidaknya saya belajar bahwa barang yang rusak atau bahkan mungkin manfaatnya tinggal sedikit, ternyata masih bisa diperbaiki dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang yang baru atau diperbaiki untuk bisa dimanfaatkan dalam hal yang lain. Idenya adalah recycle. Idenya adalah daur ulang, memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan barang yang baru. Kalau sampai titik tersebut, saya bisa dikatakan kehabisan ide. Tapi ternyata di titik itulah tangan Tuhan menopang dan menolong saya, sehingga akhirnya muncul sebuah ide. Belajar dari pengalaman yang lalu, belajar dari kekeliruan yang lalu, dan akhirnya menghasilkan sebuah barang untuk didaur ulang. Nah, berbicara tentang ide yang muncul dengan pertolongan Tuhan, hati saya bertanya, entah iseng, entah serius, ya. Apakah Tuhan tidak pernah kehabisan ide? Ya, mungkin pertanyaan ini konyol, saudaraku. Pertanyaan ini mungkin iseng. Tetapi jikalau kemudian kita melihat apa-apa yang Tuhan limpahkan, apa-apa yang Tuhan berikan, rasanya kok tidak mungkin ya Tuhan itu kehabisan ide. Ada selalu hal baru. Ada selalu hal yang baik yang Tuhan nyatakan kepada kita. Rasanya benar apa yang menjadi refleksi Nabi Yeremia ketika dia menulis dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan ayat 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kalau kita memperhatikan refleksi Yeremia ini, maka kita bisa mengaminkan, bahkan harus mengaminkan, bahwa berkat Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Kita garis bawahi baru setiap pagi. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan selalu memiliki ide-ide yang baru untuk memelihara umatnya, untuk mendampingi umatnya, untuk menyertai umatnya.
Bahkan dalam rancangan Tuhan yang adalah rancangan damai sejahtera itu, Tuhan menginginkan agar apa yang terjadi di depan sana adalah damai sejahtera bagi setiap kita. Tuhan tidak pernah kehabisan ide. Termasuk juga ketika tangan Allah turut bekerja dalam setiap suasana yang sedang terjadi pada saat ini. Ada hal yang baru yang tentunya Tuhan juga mau nyatakan kepada kita. Jika kita melihat siapa diri kita, Anda dan saya, bukankah sesungguhnya kita inilah makhluk yang sudah rusak karena dosa? Makhluk yang sudah hancur dan tidak memiliki pengharapan atas masa depan kita. Tetapi Tuhan mendaur ulang kita dengan rahmat-Nya yang baru, dengan berkat-Nya yang baru setiap pagi untuk kita memperoleh pengharapan dan hidup yang kekal. Termasuk juga situasi PSBB saat ini. Bukankah Tuhan juga turut beserta di sana membuat hal lebih baik? Alam ini sudah terlanjur rusak oleh berbagai macam polusi. Tetapi kita melihat beberapa saat yang lalu ketika PSBB dilakukan, alam melakukan kalibrasi. Tuhan merancangkan hal yang indah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia boleh kehabisan ide, tetapi Allah tidak pernah kehabisan ide. Bahkan selalu merancangkan hal yang baru untuk kebaikan bagi kita. Di sanalah kita harus memegang pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu membuat banyak hal baru, berkat baru bagi Anda dan saya. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang bertahta di surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau selalu merancangkan hal yang baik. Bahkan setiap pagi rahmat-Mu dan berkat-Mu selalu baru bagi kami. Diberkatilah setiap orang yang selalu menyandarkan hidup kepada Tuhan, karena hanya kepadamu-lah kami berharap, sehingga kami tidak perlu dikuasai oleh kekhawatiran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Amin.